Shalom Bapak Ibu. Shalom. Semangat. Semangat. Hadirat Tuhan tidak dipengaruhi karena musik. Yes. Amin. Amin. Tidak ditentukan karena sound system. Yes. Amin. Amin. Alkitab tidak pernah menuliskan, Tuhan bilang begini, aku akan datang kalau sound systemnya bagus. Aku akan datang kalau alat musiknya bagus. Tuhan tidak pernah ngomong. Tuhan bilang begini, aku Immanuel. Amin. Aku ada di dalam kamu. Amin. Ada musik, tidak ada musik, sound system bagus, gak bagus, Tuhan tetap hadir. Amin. Amin. Perasaan saudara dan saya aja yang membuat dia tidak hadir. Kenapa? Karena saudara dan saya sering kali mengartikan hadirat Tuhan itu seidentik dengan bulu kuduk berdiri, air mata mengalir. Jadi kalau saya kenapa ya Pak udah lama gak nangis? Kayaknya sudah lama kering gak merasakan hadirat Tuhan. Alkitab tidak pernah menuliskan kalau Tuhan hadir selalu ditandai dengan menangis. Saudara nangis nggak nangis, Tuhan hadir. Amin. Saudara bulu kuduk berdiri nggak berdiri, Tuhan tetap hadir. Amin. Kalau saudara mau bulu kuduk berdiri gampang, tinggallah di kuburan. Saudara akan merasakan bulu kuduk berdiri. Bukan berarti itu tanda bahwa hadirat Tuhan hadir. Amin, saudara. Amin. Saya tadi waktu kita menyanyi, kita menyembah, saya tiba-tiba teringat, saya baru sadar. Itulah amazingnya masa lockdown, saudara ya. Amazingnya masa lockdown itu begini. Pada jam ini juga saya lagi khotbah di gereja GSIS. Oh. Jadi ada orang yang tanya sama saya, loh, ibu sudah balik Indonesia? Bagaimana dia bisa? Jadi kok karena dia bingung karena katanya ada jadwal di sini, tapi juga ada jadwal di Indonesia, saudara. Jadi ada jadwal online di Indonesia sekarang jam ini. Ada 3 session lagi di GSIS. Itu menampilkan wajah saya. Jadi itulah amazingnya online ya. Pada saat yang sama bisa khotbah di 2 tempat, di 2 negara lagi. Nah itu amazingnya. Maha hadir. Kayak Immanuel ya. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya tergerak sekali untuk membagikan cerita ini kembali. Sebetulnya ini sudah long story. Kalau saudara bawa Alkitab, saya ajak kita buka kitab Keluaran pasal yang ke-15. Hari ini ayat emas kita adalah ayat emas yang saya percaya saudara hafal, yaitu Roma 8 ayat 28. Pasti semua hafal. Hafal betul? Bisa kita mengucapkan sama-sama ayat itu? Roma 8 ayat 28. Gak usah dibuka apa kan? Bisa coba sih 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Sekarang saya ajak kita buka kitab Keluaran pasal yang ke-15. Kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Keluaran 15 ayat 22 sampai 25. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, saya akan ajak kita baca sama-sama. Cuman 4 ayat, gak banyak. Boleh ya? Oke, 1, 2, 3. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Amin. Beberapa tahun yang lalu ada satu tim peneliti
yang mereka bertahun-tahun yang lalu mereka melakukan kunjungan ke Sumur Mara. Ada yang pernah ke Israel selain Bapak Gembala? Puji Tuhan. Berkunjung ke Sumur Mara? Yes. Oke. Sudah coba nggak air? Menjijikan Bu ya. Banyak sampahnya ya. Banyak sampahnya. Saudara, bertahun-tahun yang lalu ada segerombolan tim peneliti, termasuk di dalamnya adalah profesor, dokter, yang mereka melakukan penelitian secara saintifik khusus untuk meneliti Sumur Mara. Tentunya sebelum sekotor hari ini, bertahun-tahun lama yang lalu. Kenapa? Karena mereka itu penasaran, apakah yang membuat air dari Sumur Mara ini pahit? Kenapa di kitab Keluaran diceritakan air itu pahit? Kalau saudara membaca Sumur Mara ini, baru saja mereka keluar dari Mesir, mereka menghadapi daerah padang gurun. Alkitab menuliskan 3 hari lamanya mereka tidak dapat air. 3 hari lamanya mereka tidak dapat air. Siapa yang tidak haus selama 3 hari? Saudara kalau pernah mencoba melakukan puasa Ester, 3 hari tidak makan, tidak minum, yang paling berat sering terasa bukan karena tidak makannya, tapi karena tidak minumnya. Betul saudara? Saya pernah mencoba puasa, bukan puasa Ester. Saya pernah masuk ke bukit doa selama 10 hari total. Saya tidak makan, tidak minum. Dan saya waktu memasuki hari ketiga, yang serangan terberat adalah karena saya tidak minum. Saya masih ingat ketika saya gosok gigi, kumurnya tak tahan. Maksudnya saya tahan di kerongkongan. Dan saya berharap saya tersandung sesuatu, lalu air yang saya kumur itu secara tidak sengaja ketelan. Nah, kan berarti nggak batal karena saya tidak dosa, karena tidak sengaja gitu. Tapi tidak ada yang menyandung, saudara. Jadi merasakan bagaimana melihat air. Kebetulan kamar yang saya tempati di depannya persis ada kolam ikan kecil. Saudara, untuk pertama kali saya melihat kolam ikan itu seperti es dawet loh, es cendol. Kenapa? Saya melihat ikannya itu seperti kalau orang Surabaya bilang kolang kaling ya, saya nggak tahu kalau bahasa yang lain. Saya melihat terus lumut-lumutnya itu kayak seaweed, terus batu-batunya kayak es batu, saudara. Jadi begitu dehidrasi, kekeringan sampai seperti desperate itu ya. Nah saudara, 3 hari mereka nggak dapat minum dengan posisi padang gurun. Lalu hal pertama yang Tuhan persembahkan kepada mereka, wah ceritanya ini, yang Tuhan sodorkan kepada mereka bukan air yang segar, tapi air pahit. Sepintas kita akan merasa bahwa Tuhan itu kok jahat ya, Tuhan itu kok tidak pengertian sama sekali. Tapi ketika beberapa tahun yang lalu saya menemukan hasil penelitian ini, saya sangat terkejut saudara. Para peneliti yang melakukan kunjungan ke Sumur Mara, mereka mencari tahu dan mengambil, saya tidak tahu bagaimana cara mereka melakukan penelitian. Mereka mencari tahu apa sih yang membuat dasar dari Sumur Mara ini pahit. Ternyata mereka menemukan beberapa macam enzim ada di Sumur Mara. Saya berusaha kembali untuk mencari artikel itu, beberapa kali nggak ketemu saudara. Jadi mereka ini menemukan ada beberapa enzim dengan nama-nama Latin yang saya tidak hafal, nama-nama saintifik. Ada beberapa enzim yang ternyata waktu diteliti, enzim ini mempunyai 3 fungsi. Jadi ada beberapa enzim, bukan satu enzim punya 3 fungsi. Ada beberapa enzim yang secara disimpulkan semuanya enzim ini punya ada beberapa macam fungsi. Ada enzim yang berfungsi seperti ini, ada enzim yang berfungsi seperti ini, dan kalau dirangkum ada 3 kegunaan dari enzim-enzim ini, dan gabungan dari enzim-enzim ini menimbulkan sensasi pahit di lidah. Apakah enzim itu?
Fungsi yang pertama, ternyata mereka menemukan enzim itu berfungsi untuk detox. Detox. Saudara tahu detox? Detox itu berarti membersihkan dari racun-racun. Kemudian fungsi yang kedua yang mereka temukan dari salah satu enzim yang ada di dalam sumur mara adalah untuk booster. Booster itu kayak obat doping. Jadi untuk membuat kalau atlet-atlet dikasih obat doping, maka mereka tuh akan lebih kenceng, lebih energik, lebih kuat lagi. Dan yang ketiga adalah antioksidan. Sangat menarik sekali, ternyata enzim-enzim yang ada di sumur mara itu punya 3 fungsi ini. Ada yang berfungsi untuk detox, ada yang berfungsi untuk doping, dan ada yang berfungsi untuk antioksidan. Tahukah saudara, kenapa Tuhan sengaja membawa mereka ke sumur mara? Bagi saudara dan saya, kita akan menangkap kesan Tuhan itu jahat. Mereka 3 hari tidak haus, tahu-tahu langsung disodorin sama Tuhan air yang pahit. Baru keluar dari Mesir, begitu banyak kesulitan, belum selesai. Percobaan pertama yang dihadapkan sama Tuhan adalah air pahit. Saudara, menurut Roma 8 ayat 28, dalam hidup orang yang dikasihi Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, tidak ada satupun yang kebetulan, sekalipun itu kelihatan sangat buruk sekali. Apa yang terjadi pada enzim-enzim ini? Yang pertama, detox. Fungsinya mendetox. Tahukah saudara, pada waktu orang Israel baru keluar dari Mesir, mereka selama tinggal di Mesir, Alkitab memang menuliskan mereka ditaruh Tuhan di sebuah tempat yang namanya Goshen. Pada zaman Yusuf, Tuhan memberikan mereka satu tempat eksklusif. Mereka dipisahkan dari orang Mesir, tapi tetap di daerah Mesir, namanya di daerah Goshen. Kenapa? Karena orang Israel itu kalau mereka menyembah Tuhan, mereka seringkali memberikan persembahan kambing, domba. Sedangkan di Mesir itu merupakan kenajisan bagi orang Mesir, persembahan domba. Makanya mereka ditaruh di daerah yang agak terpisah dari Mesir, yaitu di tanah Goshen. Nah kemudian, walaupun mereka tinggal di daerah tanah Goshen, tapi mereka masih di daerah Mesir. Nah ketika mereka keluar dari Mesir, saudara ingat terakhir sebelum orang Israel keluar dari Mesir, Mesir menghadapi 10 macam tulah. Anda apa enggak tulah-tulahnya? Kalau Anda lihat dari semua tulahnya itu kotor. Lalat pikat, kotor. Katak, belalang, nyamuk. Terus air berubah menjadi darah. Semuanya kotor. Anda jangan bilang itu enggak ngaruh di udara. Kita nggak usah ngomong jauh-jauh soal lalat pikat atau katak. Hari ini aja kita bicara tentang pandemi COVID, betul kan? Itu boleh dibilang banyak daerah-daerah yang dalam tanda kutip masih kotor. Makanya kenapa mereka pakai masker, mereka kenapa tetap pakai antiseptik. Zamannya Musa kan nggak ada antiseptik. Zamannya Musa kan nggak ada hand sanitizer. Saudara, jadi apapun yang terjadi dari 10 tulah itu telah membuat kontaminasi, mempolusi baik udara maupun darat maupun air. Nah, orang Israel memang tinggal di Goshen, tapi bagaimanapun udara, air, dan daratan itu telah terpolusi. Dan mau tidak mau, sedikit banyak mereka juga terkena. Makanya ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan menaruh mereka terlebih dahulu, ketemu pertama kali, dikasih air minumnya pahit. Kenapa? Supaya didetox. Ada bakteri-bakteri atau kotoran yang ada di dalam tubuh mereka, mereka akan didetox. Ternyata enzim yang berfungsi untuk mendetox ini, itu cara kerjanya seperti obat pencuci perut. Jadi mereka habis minum ini seharusnya, maka mereka akan sering ke toilet. Kenapa saudara? Buangin semua racun.
Karena bagaimanapun udara yang mereka hirup, air yang mereka minum sudah pernah tercemar oleh karena kata. Saudara tidak pernah bayangkan kalau air itu juga dikencingin kata. Katanya itu tidak 100, 200 loh Bapak Ibu. Katanya itu banyak sampai Alkitab menuliskan seluruh tanah itu ketutupan kata. Nah saudara bisa bayangkan, pandemik ini tidak sampai nutupin seluruh tanah. Bayangkan pada zaman tula-tula semua tanah ketutup lalat, semua tanah ketutup kata. Apa tidak menjijikkan? Betul nggak? Sumur-sumur, terus aliran air, semuanya pasti kena bekas-bekasnya apa? Kencingnya kata. Dengar-dengar kencingnya kata itu dangerous loh. Nah, Tuhan menaruh mereka pertama kali itu ketemu air pahit supaya apa? Supaya didetok. Yang kedua, untuk doping. Kenapa dikasih doping? Karena setelah dari sumur mara, rute berikutnya mereka akan melalui perjalanan di padang gurun. Di padang gurun itu saudara, kalau siang panasnya minta ampun, kalau malam dinginnya luar biasa. Sehingga kalau orang badannya itu tidak punya kekebalan yang kuat, mereka akan gampang sakit. Makanya Tuhan sebelum membawa mereka masuk ke padang gurun, Tuhan kasih doping dulu. Diminumin air pahit. Supaya ketika masuk perjalanan ke padang gurun, mereka akan lebih siap. Kemudian yang ketiga, antioksidan. Kenapa? Karena Tuhan mempersiapkan supaya imun, kekebalan tubuh mereka itu kuat. Makanya dikasih antioksidan dulu. Karena perjalanan di padang gurun bakal panjang dan bakal sangat menyusahkan. Sebetulnya tujuan Tuhan baik enggak? Baik. Tujuannya apa? Supaya mereka long life, long term. Tapi apa yang terjadi? Mereka teriak, mereka protes. Setelah mereka protes, apa yang terjadi? Tuhan kasihlah kayu manis. Nah saudara, banyak dari saudara dan saya itu menganggap begini, kalau Tuhan kasih kayu manis, itu baru kasih Tuhan. Kalau Tuhan kasih kayu manis, itu baru jawaban doa. Padahal sebetulnya jawaban doa yang sebetulnya buat mereka adalah minum air pahit. Karena itu yang membuat mereka long term di padang gurun. Alkitab menuliskan 40 tahun mereka di padang gurun, semua generasi yang di pinggir sumur mara habis mati. Saudara, mati kenapa? Saudara jangan bilang karena pemberontakan Korah datang Abira mereka ditelan bumi. Itu cuma sepertiga. Yang 2/3 bagaimana? Nggak kuat di padang gurun, mati sakit, mati hancur kena kondisi cuaca ekstrim. Jadi badan mereka nggak kuat. Makanya Alkitab menuliskan sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, generasi pertama yang bareng keluar sama Musa habis semua mati. Kenapa mati? Karena Tuhan persiapkan mereka, tapi mereka nggak mau ambil. Nah yang saya khawatirkan, kita sama seperti orang Israel. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang pahit yang kita tidak suka, kita teriak, kita protes. Saudara jangan senang-senang ketika Tuhan kasih kayu manis. Karena justru dengan adanya kayu manis, saudara dan saya akan makin lebih susah lagi. Intinya begini, tidak ada apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu termasuk yang pahit, itu kebetulan. Kalau hari ini Tuhan izinkan sesuatu yang pahit terjadi, ambil, minum, nikmati. Kenapa? Karena itu untuk long term saudara. Saudara berteriak, aku tidak mau ini, aku mau cepat. Saudara kau tidak akan tahan. Percayalah, kalau Tuhan izinkan sesuatu yang pahit, penundaan, doa yang belum terjawab, bahkan orang-orang yang hadir dalam hidup saudara yang menjengkelkan, yang belum berubah-ubah juga, percayalah, itu Tuhan izinkan untuk membuat saudara dan saya lebih siap. Kalau saudara cepat-cepat minta, bahkan saya curiganya begini, kalau saudara cepat-cepat minta supaya orang yang menjengkelkan itu berubah, saya khawatirnya
nanti saudara yang akan siap dalam perjalanan ke depan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, satu message Tuhan pagi hari ini, percayalah, kalau doa saudara belum dijawab, Dia sedang membuat satu planning yang ajaib. Kalau Tuhan sedang sepertinya membuat saudara tertunda untuk menerima jawaban yang seperti yang saudara inginkan, hadapin, nikmatin, dan percaya Tuhan punya maksud. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu seseorang dan saya mendapatkan satu sharing yang sangat memberkati saya. Dia cerita begini, ada salah satu anak Tuhan di Sydney. Di Sydney, baru beberapa waktu yang lalu kejadian. Nah, dia tuh punya mobil, mobilnya tuh sudah tua sekali. Dulu juga belinya murah. Nah, saya nggak ngerti ya, kalau ternyata di Sydney, saya nggak tahu di Western Australia. Di Sydney itu kalau mobil umurnya sudah 10 tahun, itu udah nggak boleh dipakai. Nggak boleh dipakai. Jadi dia itu mobilnya jelek sekali. Pokok mobilnya, waduh, udah jalannya berisik, rodok gitu. Jalannya rame, saudara. Kayak kaleng lewat gitu kan. Jadi saking jeleknya gitu, udah tuanya. Jadi satu-satunya ya sebetulnya dijual. Tapi dijual pun juga, ya siapa yang mau beli juga nggak gampang juga kan. Akhirnya ya satu-satunya jalan kalau mau jual pun ya dijual di per kali dia per partnya ya kan. Terus kemudian dia tuh ditanya, ini kalau misalnya mobil lo nih dijual aku berapa sih? Ya paling maksimal 1.500. Itu pun kalau ada yang mau beli ya 1.500 maksimal. Saudara, nah dia tuh apalagi dengan kena pandemi seperti ini, dimana ya dia butuh duit, dia mau jual mobil, belum terrealisir untuk menjual mobil, tahu-tahu mobilnya ditabrak sama mobil BMW. Luar biasa. Saya dikasih lihat foto BMW-nya utuh. Terus saya tanya, mobilnya gimana? Hancur. Sudah rusak, tua, ditabrak BMW, hancurlah, sempurna. Jadi belum sempat keturutan untuk jual, udah ditabrak duluan. Nah, terus dia cerita begini, tapi Tuhan tuh luar biasa. Gara-gara dia ditobrok sama BMW, yang punya mobil BMW kasih dia ganti rugi. Ganti ruginya 10.000. Jadi mobilnya masih bisa dijual lagi, partnya diambil, spare partnya, dia masih dapat ceban loh. Saya ingat di Alkitab memang ada gini di Alkitab. Kalau kamu itu gimana ya? Kalau kamu itu dicuri, di Alkitab, kalau kamu tuh dicuri, kamu tuh punya hak untuk mengklaim 7 kali lipat. Nah, dia kan bukan dicuri tapi tabrak, sama aja kan? Jadi kalau kamu tuh dirugikan, kamu tuh punya hak untuk mendapatkan 7 kali lipat. Ternyata Tuhan itu kasih ganti, kalau dihitung itu 1.500 kali 7 hampir ya 7 kali lipat lebih. Sudah dapat 10.000, plus masih bisa jual spare partnya potosan. Luar biasa kan? Nah makanya saudara, kadang-kadang dia tuh cerita gini, untuk jual 1.500 aja enggak gampang. Kadang-kadang Tuhan izinkan tertunda karena Tuhan punya rencana yang lebih baik. Kalau dia berhasil jual, dia cuma dapat 1.500, tapi karena dia ditobrok 10.000. Kalau saudara milih dia, jadi yang mana? 1.500 atau 10.000? Nah 10.000 kan? Jadi makanya jangan buru-buru berdoa begini, Tuhan kirimkan pembeli. Karena kalau dia berdoa Tuhan kirimkan pembeli, ini sama seperti doa minta kayu manis kan? Tuhan kirimkan pembeli 1.500. Lu tahu skenario seperti ini, nyesel-nyesel. Hati-hati dengan apa yang kita doakan. Kadang-kadang kita tuh berdoa minta yang gampang. Tuhan, rubah suami saya detik ini juga.
supaya bertobat. Gampang buat Tuhan itu untuk merubah dia. Misalnya Tuhan mau dar gini, gampang. Tapi you never know, ada sesuatu yang Tuhan sedang jagain kau. Ada satu kesaksian lagi, ini juga amazing. Gara-gara pandemi, ada seorang mahasiswa internasional di Sydney lagi. Gara-gara pandemi, kan dia akhirnya mengalami kesusahan. Keluarga di Indo juga mengalami masalah dengan keuangan, sehingga nggak bisa kirim dia duit. Nah, dia sebetulnya udah kerja, tetapi gara-gara pandemi dia di PHK. Ceritanya begitu. Dia di PHK, akhirnya dia ya berusaha untuk kerja dengan apa yang ada, yaitu dia Uber, tapi pakai motor, Uber. Nah, satu kali ditabrak lagi. Jadi ini orang lain tapi sama-sama tabrak. Jadi dia ditabrak, Ubernya itu ditabrak. Terus kemudian dia sakit gara-gara kecelakaan ini. Terus dia itu minta ganti rugi sama yang nabrak. Terus nggak mau ganti rugi. Jadi nggak tahu kenapa nggak mau ganti rugi. Pokoknya dia ke rumah sakit itu habis berapa? Nah, dia tidak terima ganti rugi. Terus akhirnya ya udah, dia tuh sampai ngomong begini loh, Tuhan, aku ini dosa apa ya? Kok ngalamin musibah beruntun gitu kan? Sudah sekolah kayak gini, nggak tahu gimana cara bayarnya. Terus kemudian masih nerima musibah kecelakaan seperti ini. Orangnya nggak mau ganti rugi. Tapi yang luar biasa, ketika dia itu belajar bersyukur, saudara tahu apa yang terjadi? Dia itu dapat ganti rugi 2, bukan dari yang nabrak. Dia dapat ganti rugi dari Ubernya. Jadi Uber tuh ngasih dia ganti rugi. Sama satu lagi saya nggak tahu apa gitu loh, pakai nama apa ya? Saya lupa singkatannya. Itu dia dapat ganti rugi. Total dari 2 ini, dia dapat ganti rugi senilai 35.000. Kemarin saya ditunjukin bukti kwitansinya. Saya hitung pakai kalkulator. 35.000 men, selanggar gitu ya. Keren, 35.000 350 juta loh. Dan yang luar biasa juga dia baru dapat pekerjaan baru. Dari sini saya belajar, apapun bentuk yang buruk yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, percayalah Allah turut bekerja di dalamnya. Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan tidak pernah tertidur. Berkali-kali Mazmur 121 menuliskan Tuhan tidak pernah tertidur, penjagamu tidak pernah terlelap. Tuhan membuat saudara dan saya sekarang tidur, tidak bisa ngapa-ngapain, supaya Tuhan bisa bekerja, melakukan apa yang dahsyat buat saudara dan saya. Siapa yang hari ini doanya belum dijawab? Selain saya. Puji Tuhan. Siapa yang hari ini sedang menelan air marah yang pahit? Satu yang angkat tangan, itu pun begini. Senangnya. Apakah aib kalau kita sedang menelan air marah yang pahit? Saudara, yang saya takutkan, kadang-kadang kita berdoa minta kayu manis, padahal air marah yang pahit itu very important buat saudara. Anda bayangkan orang yang ditabrak BFB tadi, kalau andai kata dia mendoakan supaya ada pembeli buat mobilnya. Saudara, padahal Tuhan punya skenario yang lebih baik. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan, Bu? Apa yang harus kita doakan? Saudara boleh berdoa minta suatu, Tuhan, aku boleh tidak minta pembeli, tapi kalaupun Engkau tidak kasih, aku mohon biar rencanamu yang lebih bagus dari planning saya itu yang terjadi. Jadi kita belajar menikmatinya. Amin, saudara. Amin. Kalau kita bisa menikmatinya, kita pasti akan melihat hasilnya luar biasa. Jangan ngotot minta kayu manis, karena itu akan mempersulit saudara. Kalau hari ini engkau sedang berdoa tentang suami yang belum berubah, tentang keadaan yang sedang pahit, saudara hati-hati kalau minta kayu manis ya. Bilang begini, Tuhan kalau boleh minta kayu manis, tapi kalau nggak boleh, dan kalau Tuhan lihat doa saya ini kurang bagus, maka jadilah seperti skenario Tuhan yang jauh lebih baik. Amin, saudara. Berani
udah berdoa seperti itu. Tuhan, aku sih kepengen kayu manis. Tapi kalau Tuhan punya skenario yang lebih baik daripada memberikan kayu manis, Tuhan please silakan. Tuhan, tolong silakan. Biar yang bukan kayu manis ini yang Tuhan jalankan. Amin, saudara. Learn to enjoy. Ini tidak suka, ini tidak suka. Tapi saya mau belajar untuk menikmati. Kenapa bisa menikmati? Karena kita percaya Allah turut bekerja di balik semua. Amin. Hari-hari selebihnya jadi kerasa lebih ringan. Tahukah saudara yang membuat perjalanan kita berat? Karena kita tidak belajar untuk menikmati. Kalau kita belajar menikmati, itu akan kerasa ringan. Serius Bapak Ibu. Bahwa ketika kita tuh menghadapi marah, kita belajar menikmatinya. Ada blessing yang datang. Seringkali blessing Tuhan itu blessing in disguise. Blessing dalam bentuk tersamar melalui bentuk-bentuk yang tidak menarik. Kan itu tidak menarik buat saya. Tapi Tuhan seringkali tanpa kita mengerti. Tuhan tuh rupanya gini loh. Nah, kamu ini tidak ngerti tak? Orang ini tuh tak kirim loh untuk kirim kamu duit. Gitu loh. Kalau dipikir-pikir sebetulnya nemenin dia ya nggak susah. Orang kaya nggak nyetir. Yang susah kan dia. Tapi pikir-pikir saya ini yang terlalu cerewet. Saya ini yang terlalu apa ya? Manja. Terlalu manja. Sebetulnya kan cuma duduk doang. Hitung-hitung kapan lagi aku lihat Bal Davis? Itu it's like a tour. Ya, apa bedanya tour Bal Davis dan tour Margaret Weaver? Mirip. Loh ya, kan gara-gara itu aku jadi tahu mallnya Bal Davis. Iya toh? Aku jadi tahu, oh Bal Davis tuh kayak gini. Paling enggak ada gambaran, oh daerah pemukimannya Pak Ismu tuh sekali. Gitu loh. Jauh. Nah sebetulnya sekarang ya nggak kerasa jauh sih. Apalagi setelah dapat berkat tuh tambah kerasa nggak jauh. Makanya ya Bapak Ibu, ayo kita belajar. Yang tadi angkat tangan sedang dimarah, kita belajar menikmati. Hati-hati jangan gampang-gampang minta kayu manis. Karena pemberian kayu manis seringkali memotong blessing yang lebih besar. Amin. Belajar menikmati ya. Coba bilang sama sebelahnya, kamu lagi dimarah ya? Saya nggak pernah bilang Bal Davis itu sumur marah loh ya. Saya nggak pernah bilang Bal Davis itu sumur marah. Pada waktu itu Pak. Cuman karena memang gini loh, kalau hati itu sudah jengkel, apapun kelihatan jelek. Padahal kalau dipikir-pikir jauh banget enggak juga. Cuman karena hati itu sudah dongkol, jadi mau enggak mau sudah atmosfer itu terhamili semua. Makanya jangan dongkol, oke? Kalau hari ini ada marah, telan, nikmati. Be careful kalau minta kayu manis. Karena kayu manis saudara sering menghalangi blessing Tuhan yang lebih besar. Amin. Amin.